Hah? Kedua. Berarti sebentar lagi kita masuk hari ketiga. Coba lihat, waktu terus berjalan. Tidak terasa 10 hari pertama selesai. 10 hari kedua menyusul. 10 hari ketiga sudah lebaran lagi. Sementara setiap waktu di bulan Ramadan adalah nilai yang sangat berharga dalam kehidupan. Setiap waktu di bulan Ramadan adalah detik-detik yang sangat mahal dalam kehidupan. Karena itu maksimalkan pencapaian Ramadan kita. Maksimalkan perolehan beragam kebaikan di bulan Ramadan dengan cara satu, memaksimalkan niat. Maksimalkan niat. Sebab sama-sama berpuasa, ketika berbeda niat, berbeda hasilnya. Sama-sama sholat, ketika berbeda niat, berbeda hasilnya. Sama-sama lapar, haus, capek, bahkan mungkin lebih capek, lebih lapar. Sebab dia panjang ususnya. Hingga berpuasa, efek laparnya semakin. Tapi ternyata pahalanya sedikit. Kenapa? Perbedaan niat. Solat juga sama-sama solatnya. Di imam yang sama. Sama-sama capeknya. Tapi bisa berbeda. Karena perbedaan niat. Bahkan orang yang terjaga solat terkalahkan dengan orang yang tertidur. Karena perbedaan niat. Jadi di bulan penuh betul kebaikan ini. Penuh betul rahmat ini. Penuh betul ampunan. Penuh betul kemuliaan. Itu maksimalkan pencapaiannya dengan perhebatan niat. Dan niat ada dua. Niat yang pertama, memaksudkan ibadah. Yang kedua, niat dalam makna keikhlasan. Apa yang kita inginkan dalam ibadah itu. Contoh, berpuasa, perlu berniat? Puasa apa lagi? Nabi tegaskan, "Malam yubayyitin niyah, fala siyamalah." Siapa yang tidak mempermalamkan niat, maka tidak ada puasa baginya. Bahkan ada lafaz qablal fajr, sebelum fajar. Harus mantapkan niat di situ. Itu seiring dengan sahur. Tapi niat itu apa? Memaksudkan ibadah. Saat kita sahur, kita mau apa? Ditanya, sahur mau apa? Mau berpuasa. Itu niat. Ada keinginan untuk berpuasa, itu niat.
Sekarang pertanyaan kedua, berpuasa mau apa? Berpuasa mau apa? Mencari apa? Itu niat. Makna yang kedua. Terdengar azan. Ayo, terdengar azan. Sebentar terdengar azan. Mau apa? Kalau sekarang bukan terdengar azan, bukan mau sholat, langsung mau makan. Saya nanti di sana yang ada jalan koteknya. Nanti di sana yang ada ininya. Sekarang terdengar azan, kita mau sholat, berwudu, berjalan ke masjid. Ketika ditanya, mau apa? Mau sholat. Berarti ada niat dalam makna yang pertama. Sekarang pertanyaan kedua, sholat mau apa? Mencari apa? Itu niat dalam makna yang kedua. Semakin hebat niat, semakin hebat hasilnya. Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan pasti ada niatnya. Setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Sekarang niat dalam dua makna ini. Yang pertama apa? Memaksudkan ibadah. Terdengar azan, kita mau sholat. Sekarang kita inginkan sholat itu perhebat lagi. Perhebat. Kenapa kita inginkan sholat? Di situ nanti akan berbeda pahalanya. Kenapa kita mau sholat? Ada yang mau sholat karena satu ayat yang dia pahami. Wah, luar biasa. Tapi ada yang 100 ayat. Itu tidak bisa disamakan dengan yang satu ayat. Perbedaannya akan sangat banyak. Sama-sama sholat. Sama-sama diterima. Sama-sama dapat pahala. Tapi pahalanya bisa seperti langit dan bumi perbedaannya. Perbedaan niat yang pertama. Saya mau sholat. Kenapa? Ini yang dimaksudkan dengan hadits man qama ramadhana imanan. Siapa yang berdiri sholat di bulan Ramadan imanan, karena iman. Wahtisaban, dan karena mengharap. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imanan di situ niat yang pertama. Ini jadi penentu berapa besar luas ampunan yang akan kita peroleh. Ayo. Jangan harus berlomba di situ. Salat kita harus lebih. Sebab waktu. Masing-masing orang hanya diberi jatah salat 5 kali. Salat wajib. Tidak ada yang 6. Tidak ada juga 4. 5. Tapi ada orang mampu menggunakan 5 ini seperti ratusan kali. Pelipat gandaannya. Karena niat. Ayo, tiap hari hanya sekali berpuasa. Tapi ada orang sekali berpuasanya, itu sampai ribuan kali orang berpuasa baru sama. Kenapa? Perbedaan niat. Ayo, manfaatkan waktu. Perhebat niat. Yang pertama, niat menginginkan, memaksudkan ibadah apapun. Perhebat itu dengan cara apa? Kenapa kita inginkan? Itu imanan. Apa yang kita yakini? Solat misalnya, tentang solat. Terdengar azan, kita mau solat?
Kita berwudu ke masjid mau apa? Mau sholat. Itu ada niat sudah. Tapi kita tidak bahas ada tidaknya niat. Yang mau dibahas, berapa hebat niat kita. Berapa luas niat kita. Berapa dalam niat kita. Sebab ini jadi penentu berapa nilai sholat kita. Puasa, bangun, sahur. Tanya mau apa? Mau puasa. Mau menahan lapar, mau menahan ini dan seterusnya. Puasa yang kita inginkan itu sudah ada niat sudah. Tidak usah diucapkan. Ada keinginan, sudah ada niat. Setiap malam kita ingin, besok saya puasa lagi. Di dalam, sudah ada keinginan, itu sudah ada niat. Tapi masalahnya, bagaimana hebat niat kita, itu yang menjadi penentu berapa yang akan kita peroleh. Ini membedakan puasa yang satu dengan puasa yang lainnya. Kita sholat, apa yang mendasarinya? Kita berpuasa, apa yang mendasarinya? Allah berfirman seperti ini. Nabi bersabda seperti ini. Wah, luar biasa. Ada satu ayatnya, ada satu haditsnya. Ada yang luar biasa, banyaknya ayatnya, banyaknya haditsnya. Sehingga berbeda. Sudah? Ayo, lihat perbedaan. Perhebat itu. Sama-sama kita berpuasa. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa supaya kalian bertakwa. Sama-sama kita yakini itu. Karena itu kita berpuasa. Itu apa? Niat, imanan. Tapi untuk satu ayat ini berbeda-beda keyakinannya. Berbeda-beda dalamnya ilmunya. Ada yang memahami ayat ini kadarnya 10 misalnya. Tapi ada yang pahami kadarnya 1000. Sehingga walaupun dalam satu ayat yang sama bisa berbeda pahala. Terus bagaimana lagi? Ayatnya memang sudah berbeda. Haditsnya lebih banyak. Padahal sama waktunya, sama banyaknya, sama laparnya, sama capeknya. Jadilah orang-orang yang pandai. Kesempatan bersama Ramadan itu kesempatan besar. Seandainya yang dikubur diberi kesempatan untuk hidup, pasti dia akan pilih hidup di bulan Ramadan. Dan kita masih diberi hidup ini. Dan hidup berada di bulan Ramadan saat ini bukan milik kita. Allah yang beri kepada kita. Apakah karena kita sehat masih hidup? Tidak. Ada yang lebih sehat dari kita, tapi ditakdirkan meninggal. Ada yang lebih mudah dari antum, ditakdirkan meninggal. Ada yang sudah sangat tua, kalau Allah takdirkan hidup, masih hidup meraih Ramadan. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ayo manfaatkan nikmat besar ini. Caranya, maksimalkan setiap penghambaan. Maksimalkan betul. Satu, memaksimalkan niat. Niat ada dua. Satu, memaksudkan ibadah. Yang kedua, kenapa beribadah? Mencari apa? Itu semuanya niat. Niat yang pertama banyak dibahas di kitab-kitab fiqhi. Dan itu ditentukan seberapa kuat keimanan yang mendasarinya. Ketika dengar azan, kita mau sholat, apa yang terfikirkan? Mau sholat? Kenapa? Kenapa kita mau sholat? Bagaimana kuatnya pendorong sholat itu? Itu imanan. Ayo perbanyak itu. Yang ini diperbanyak dengan apa? Baca Al-Quran, baca hadits Nabi, tuntut ilmu. Semakin banyak, semakin luas.
Apalagi ilmu-ilmu yang langsung berhubungan dengan kitabus shalah, kitab tentang itu. Fadailus shalah, keutamaan-keutamaan salat. Itu ilmu itu. Ini perlu usaha. Menguatkan niat, memperhebat niat dalam makna yang pertama, perlu usaha besar menuntut ilmu. Sebab sama-sama satu ayat kita jadikan pegangan, tetap bisa berbeda pahalanya. Karena beda dalam memahami, meyakini ayat itu. Nah, disinilah manfaatnya menuntut ilmu. Penuntut ilmu itu paling kaya kebaikan. Sebab sama dengan orang yang lain, tetapi karena dia punya ilmu, lebih dari yang lainnya, pahalanya lebih. Baik. Masih niat dalam makna yang pertama. Ketika kita ingin sholat, terdengar azan, mau sholat. Karena apa? Ini, karena ayat ini, hadits ini, dan seterusnya. Itu jadi penentu. Yang kedua, sholat apa yang ingin kita? Yang kita inginkan itu sholat apa? Yang kita mau tegakkan itu, datangi ke masjid, sholat apa yang tergambarkan? Yang terpahami. Itu niat juga. Masih niat yang pertama. Ada orang datang sholat. Sholat yang tergambarkan dalam fikirannya adalah sholat yang biasa dilihat orang. Dan karena yang dilihat orang-orang benar sholatnya, maka benar juga sholatnya. Tapi kalau yang salah, ada orang sholat, terdengar, dia mau ke masjid apa? Mau sholat. Sholat apa? Sholat semata petunjuk Nabi. Pikirannya dia, hatinya, saya sholat, takbirnya, petunjuk Nabi. Ininya, petunjuk Nabi. Sholat dari awal sampai akhir, apa yang dia pahami dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini lebih dahsyat lagi niatnya. Ini belajar, itu hebatnya. Kenapa belajar fiqhi tentang sholat? Sebab kita sholat itu dari awal sampai akhir di atas ilmu. Itu jadi pembeda. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ayo salat. Kesempatan sholat sama, hanya 5 kali dalam sehari. Tapi ada orang 5 kali sholatnya, itu nilainya seperti ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan kali. Karena perbedaan niat. Ayo. Kesempatan yang Allah beri, berjumpa Ramadan, berpuasa, ayo. Manfaatkan dengan cara apa? Besarkan, perhebat itu. Nah, di sini akan berbeda. Salat yang satu dengan salat yang lainnya. Baik, ayo, masih niat dalam makna yang pertama. Bisa kita bedakan lagi dari sisi rincian niat. Kita hanya globalkan, mau salat sesuai dengan petunjuk Nabi. Sementara petunjuk Nabi dalam salat apa? Mulai dari berwudu, melangkah ke masjid, menjauh azan, masuk masjid, doanya, tahiyatul masjidnya, ada takbirnya, iftitahnya, al-fatihahnya, bacaan ininya, sampai salamnya. Dan dia dalam bertakbir misalnya, betul-betul berupaya sesuai dengan petunjuk Nabi, di atas keimanan, sebab dia pahami makna takbir. Allahu Akbar, imanan, betul-betul yakin Allah Maha Besar. Saat dia bertakbir, beda-beda takbirnya. Kekuatan keimanan seseorang. Sehingga apa? Untuk takbir saja akan berbeda pahala. Ini uraian, masih niat dalam makna yang pertama. Perhebat itu. Dan ini jamaah, semuanya kembali kepada keluasan ilmu. Sudah? Ayo, poinkan betul niat dalam makna yang pertama.
Niat dalam makna yang kedua, wah itu lebih luas lagi. Untuk apa sholat? Nah, untuk apa sholat? Untuk apa kita berwudu? Untuk apa kita melangkah ke masjid? Apa yang kita cari? Apa yang kita inginkan? Nah, ini ihtisaban. Man qama ramadana imanan wahtisaban. Ihtisab. Ihtisab bahasa lain dari ikhlas. Untuk apa? Oh, saya mau mendapatkan ampunan. Kalau masuk di sini, kalau yang pertama, ya, kita hanya inginkan solat di atas petunjuk Nabi. Global dan secara rinci. Zahir dan secara batin. Sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Tidak boleh keluar dari petunjuk Nabi. Kalau ini, kita inginkan hanya kepada Allah. Tidak boleh keluar dari hal itu. Jadi niat dalam dua maknanya harus murni. Kita inginkan sholat hanya di atas petunjuk Nabi. Tidak boleh keluar dari petunjuk Nabi SAW. Kita sholat mendapat apa? Ampunan, hanya ampunan Allah. Tidak boleh ampunan yang lainnya. Sholat mau apa? Pujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh pujian yang lainnya. Ini niat. Kembali, niat kepada makna yang kedua. Jadi harus murnikan. Sebab nanti murni baru diterima. Bukan besar tidaknya. Belum besar tidaknya. Sekedar diterima tidaknya harus murni. Saat terdengar azan, kita datang mau sholat. Niat yang pertama sudah ada. Ditanya, mau apa? Mengharapkan pujian Allah. Itu saudara niat. Tapi diterima tidaknya, belum tentu. Nanti diterima, kalau harapan terhadap pujian hanya kepada Allah, selainnya tidak ada. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kapan tercampur? Itu riya. Kapan tercampur? Itu riya. Riya menggugurkan amalan kalau dia ada dari awal. Dari awal dari jalan ke masjid sudah bercampur. Keinginan dipuji juga, makin digugur. Kalau dari awal. Kalau di pertengahan muncul, kalau riya muncul di pertengahan. Di awalnya Masya Allah, tidak ada keinginan mau dipuji sama manusia. Tapi di pertengahan, di rakaat kedua sholatnya, sholat isya. Iya. Atau sholat duhur. Iya. Muncul di rakaat ketiga orang yang dia inginkan supaya dia dipuji. Kalau orang kantor misalnya kepalanya, iya, kepala dinasnya, kepala apanya, kepala batunya, iya, kepalanya yang sangat diharapkan lagi perlu tanda tangannya dan seterusnya. Dan dia tahu bahwa ini suka kalau orang sholat, muncul keinginan. Gimana kalau muncul di tengah? Kalau dia lawan sampai selesai, maka dia dapat kehebatan solat dan dapat pahala mujahadah menghadapi. Tapi kalau dia kalah, dia ikuti keinginan mau dipuji di tengah itu. Iya, maka kalau seperti solat, iya, solatnya tetap diterima. Hanya dia berdosa karena tercampuri dengan riya. Tetap diterima sebab asalnya tetap keikhlasan. Tapi kalau ibadah itu terputus dengan ibadah yang lainnya, misalnya donatur bulanan. Bulan pertama ikhlas, tidak ingin dipuji. Bulan kedua ikhlas, tidak ingin dipuji. Bulan ketiga ikhlas, tidak ingin dipuji. Tapi tambah banyak orang yang puji dia. Tambah banyak orang yang puji dia. Dan dia akhirnya di bulan keempat ingin masuk sudah itu. Menyumbang, ingin dipuji. Maka gimana ini? Yang batal hanya yang keempat. Pertama, kedua, ketiga, selamat. Ini terpisah. Kalau sholat, menyatu. Dan tidak termasuk dalam riya, orang sudah melakukan amalan baik, amalan mulia,
dan dipuji oleh kaum muslimin. Kaum muslimin itu cara memujinya baik. Kalau baik pasti dipuji. Pujian itu kemudian sampai kepada dia dan dia senang. Apa itu riya? Itu bukan riya. Yang itu kata Nabi, tilkal ajila busyral mu'min. Itu adalah pemberian segera, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kita dengar orang memuji, selesai sudah amalan. Kita dengar orang memuji, orang-orang baik memuji, kita senang, bahagia. Itu kabar gembira bahwa amalanmu baik, pertahankan. Tapi yang jadi masalah, amalan selanjutnya. Yang jadi masalah, amalan selanjutnya. Sebab dia sudah tahu orang memuji. Dan dia sudah rasakan enaknya itu pujian. Kalau ini menjadi niat untuk amalan selanjutnya, maka batal amalan itu. Disitulah kita bisa paham berat itu ikhlas. Berat itu ikhlas. Niat dalam makna yang kedua harus ikhlas. Itu berat. Tercampur sedikit, bahaya. Apa yang mencampurinya? Keinginan dipuji. Apalagi? Keinginan untuk didengar. Perlihatkan. Apalagi dia sholat, memang dari awal ingin dia perlihatkan. Di sosial media supaya dilihat dan seterusnya. Ini gugur ibadahnya. Terus, apalagi yang menggugurkan keikhlasan? Keinginan dalam ibadahnya dunia. Dunia. Dia sholat supaya laris perdagangannya. Apalagi ibadah-ibadah yang besar manfaatnya. Itu lebih berat lagi. Sebab banyak orang yang mendapatkan manfaat. Ayo jaga keikhlasan. Jangan rusak amalan dengan rusaknya keikhlasan. Dan diantara yang menghancurkan keikhlasan adalah, yang paling menghancurkan adalah ketika tercampur dengan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah yang lain. Di masjid sholatnya bagus. Tetapi di luar pergi ke kuburan meminta. Ini perbuatan syirik, menggugurkan semua ibadah. Ayo jaga ibadah. Jangan sampai tercampuri dengan kesyirikan. Jangan sampai tercampuri dengan riya, keinginan dipuji, keinginan untuk dengar. Jangan sampai tercampuri karena semata mencari keduniaan. Tayyib. Ini sekedar diterimanya solat karena adanya keikhlasan. Sekarang bagaimana memperhebat keikhlasan? Tadi memurnikan, nanti murni baru diterima. Tidak murni, rusak, hancur ibadah. Biar benar, hebat niat yang pertama. Kalau niat yang kedua, gagal seluruhnya. Sekarang niat yang kedua, perhebat lagi. Gimana perhebatannya? Niat yang ketiga, terpusatkan dalam 3 hal. Niat yang kedua, terpusatkan dalam 3 hal. Kemurnian cinta, kemurnian harapan, dan kemurnian takut. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dilatih. Latih. Tidak boleh tidak. Harus seperti itu. Sholat, puasa, zakat harus seperti itu. Belajar, mengaji harus seperti itu. Berceramah, mendengar ceramah harus seperti itu. Tidak boleh tidak. Harus murnikan hanya kepada Allah. Tidak yang lainnya. Cinta itu. Kemudian apa? Perhebat cinta itu. Maka akan semakin besar pahalanya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuai dengan niat itu. Harapan. Murnikan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lainnya. Itu sekedar diterima. Tapi berapa? Ditentukan oleh berapa hebat harapan kita dalam ibadah itu. Apa harapan kita dalam ibadah? Semua kemuliaan ibadah itu. Harapkan. Dari mana kita tahu? Dari ayat-ayat yang sangat banyak. Hadits-hadits yang sangat banyak. Solat, berapa banyak keutamaannya. Harapkan semua itu. Murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yang lainnya. Mau mendapatkan ampunan, mau mendapatkan. Semuanya. Ini kembali lagi kepada ilmu. Yang ketiga, takut.
Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus beribadah semata karena takut kepada Allah. Tidak boleh karena yang lainnya. Kapan karena yang lainnya? Syirik. Kalau murni takutnya hanya kepada Allah, itu dia benar. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana takutnya itu besar, dahsyat. Jadi memperhebat harapan, memperhebat cinta, memperhebat takut. Itu yang menjadi penentu kemurnian dan kedahsyatan niat. Dan itu yang menjadi penentu berapa nilai pahala kita. Ayo, jangankan sholat sampai selesai. Sekedar bacaan Alhamdulillah dalam sholat, ada orang yang Alhamdulillahnya tamla'ul mizan, sudah penuh timbangan. Kenapa? Karena niat dalam seluruh makna tadi. Dia paham maknanya, dia inginkan kandungannya. Ayo, sederhana, praktis sekali. Dua ini adalah perwujudan dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Harus mahir di sini. Penuntut ilmu paling mahir di sini. Dan memang menuntut ilmu untuk menguasai ini. Beribadah dengan niat seperti ini yang menggugurkan dosa. Beribadah dengan niat seperti ini yang apa? Ini yang apa? Ini yang terkumpul di dalam hati. Sehingga bertambah cintanya, bertambah harapannya, bertambah takutnya. Dengan apa dia tambahkan cinta dan harapan dan takutnya? Dengan melihat rahmat Allah kepada dia. Allah kasih kesempatan, Allah kasih waktu, Allah kasih kekuatan. Dia bisa melakukan, tambah cintanya, harapannya, takutnya. Tapi lebih hebat lagi, dengan melihat nama dan sifat Allah. Semakin kita kenali nama dan sifat Allah, cinta semakin. Semakin kenali nama dan sifat Allah, harapan semakin luas. Semakin kita kenal nama dan sifat Allah, takut semakin dahsyat. Di situ niat. Dan itu semuanya imanan wahtisaba. Dan itu semuanya di dalam hati. Itulah takwa yang menjadi maksud semua ibadah. La'allakum tattaqun. Itulah takwa yang di akhirat, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan, wa hussila, maka akan diperoleh apa yang akan kita peroleh? Ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Itu tadi kekuatan niat dalam dua makna ini. Ayo, cari poin. Kalau orang, istilah orang cari poin terbesar. Iya, sama-sama menyapu, sama-sama membersihkan, sama-sama melakukan pekerjaan yang sama, di waktu yang sama, capek yang sama, modal yang sama. Tapi satu dapat 1.000.000, satu dapat 100 juta. Terbuka semuanya. Dan dalam pahala jamaah, juta-juta itu terlampaui semuanya. Niat. Dan subhanallah, niat ini tidak bisa dibatasi. Siapa yang batasi harapan kita kepada Allah? Cinta kita kepadanya. Takut kita kepadanya. Pembesaran pengagungan kita kepadanya. Cinta kita kepada Nabi SAW. Betul-betul memuliakan petunjuk Nabi. Pembesaran terhadap sunnah Nabi. Ta'zim itu. Siapa yang bisa batasi? Kandungan ayat-ayat, kemuliaan, kehebatannya. Siapa yang bisa batasi? Tidak ada yang bisa batasi. Terbuka seluas-luasnya. Apalagi di bulan Ramadan. Ayo manfaatkan betul. Waktu kita sama. Ibadah yang dilakukan sama. Sudah bisa perbedaan. Apalagi kalau kita bisa melakukan ibadah yang tidak dilakukan oleh orang yang lain. Karena orang lain memang tidak punya. Misalnya bersedekah. Orang tidak bisa bersedekah. Kita bisa melakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan yang lainnya. Mengajar, menjadi imam misalnya, mengarahkan, dan seterusnya.
membantu, dan banyak sekali ibadah. Fokus di niat ini. Cermati uraian-uraian tadi. Kalau ini terpahami, maka hal yang kedua, untuk menjadikan ibadah kita berbeda dengan yang lainnya adalah dengan melihat sudah san. Itu stel-stel. Baik. Upayakan setiap ibadah terus diiringi oleh dua hal ini. Mashhadul minnah wa mashhadut taqsir. Mashhadul minnah wa mashhadut taqsir. Kedahsyatan ilmu dalam melihat besarnya nikmat dalam ibadah itu. Di situ lahir kesyukuran, di situ lahir enaknya ibadah. Biar berapa lama, biar berapa capek, tidak akan bosan itu. Kalau orang mampu melihat nikmat ini, kebaikan ini, mulia ini, hebat ini, indah ini, lezat ini, membahagiakan ini. Kalau orang bisa sampai melihat itu, maka biar berapa lama antum sholat, biar berapa lama panjangnya, cukup ingat saja, ini nikmat besar. Semua orang inginkan ini. Saya diberi kekhususan ini. Bisa sholat seperti ini. Cukup ini. Walaupun antum tidak paham apa yang dibaca. Tapi cukup antum sadar. Kita di atas nikmat besar. Itu ringan itu. Apalagi kalau dia mampu mengurai nikmat-nikmat dalam bacaan, dalam sholat, dalam kegiatannya luar biasa. Yang kedua, iringi dengan masyhadut taksir. Terus melihat pencapaian ibadah kita yang terbesar sekalipun juga kurang, cacat, kurang, dan memang kurang jamaah. Harus yakin sebagaimana sabda Nabi, la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, saya tidak bisa batasi ya Allah pembesaran, pujian, pengagungan kepadamu, tidak bisa. Padahal Nabi yang paling hebat imannya, cintanya, harapannya, takutnya, ilmunya, tahsyatnya. Tapi bersamaan dengan itu, di sepertiga malam terakhir, di saat sholat, di saat sujudnya Nabi bilang setelah mengerahkan semuanya itu di waktu yang paling hebat, dalam suasana yang paling hebat, Nabi bilang tidak sesuai dengan kebesaran. Terus siapa yang bisa? Anta kama athnaita ala nafsik. Engkau ya Allah sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu. Harus yakin itu. Kalau Allah yang puji dirinya, baru sesuai dengan kebesarannya. Kalau kita yang puji Allah jamaah, harus yakin tidak sesuai dengan kebesaran, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ilmu terhebat, tertinggi sudah. Yang dengannya orang pasti akan melihat kurang. Nah, disitulah istighfar muncul. Astaghfirullah. Makanya istighfar itu diletakkan di akhir. Walaupun ada istighfar di awal, ada istighfar yang mengiringi amalan. Tapi dahsyatnya istighfar di akhir. Mampu melihat kekurangan dan cacatnya. Jadi cermati 4 poin perhebatan ibadah. Sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama membaca, sama-sama, tapi bisa berbeda seperti langit dan bumi, bahkan berlipat-lipat perbedaannya karena perbedaan niat dalam 2 maknanya. Bagaimana mencontoh Nabi dan bagaimana ikhlas, dan karena perbedaan dalam melihat nikmat dalam ibadah itu, dan karena perbedaan dalam melihat cacat, kekurangan, dan istighfar dalam sholat, dalam ibadahnya. Semoga bermanfaat. Manfaatkan waktu yang ada sekarang untuk memperbanyak doa. Dan dalam berdoa, 4 ini yang menjadi pembeda. Siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling mencontoh Nabi, siapa yang paling hebat niatnya, siapa yang betul-betul merasakan besarnya nikmat berdoa di waktu ini, dan siapa yang betul-betul bisa memahami bagaimanapun hebatnya, doanya tetap kurang. Karena itu dalam berdoa, minta sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya, dan yakin pasti diterima. Dan jangan lupakan
mendoakan orang yang memberi buka puasa. InsyaAllah ta'ala buka puasa yang ada, kemudian sehabis salat maghrib, ya bisa makan buka puasa prasmanan di tempat yang disiapkan panitia. Iya, hidangan, iya, sebentar kari ayam. Jangan lupa mendoakan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Barakallahu fikum. Sekian, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.